MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Ya, dengan saya Fona Ratu yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Kita sudah memasuki bulan puasa nih Metro Friends. Banyak banget pertanyaan yang masuk tentang aman gak sih sebenarnya berpuasa itu bagi penderita penyakit lambung. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kali ini sudah hadir bersama dengan kita narasumbernya yaitu Dr. Cipuk Muhaswitri SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit MMC. Halo Dr. Cipuk, apa kabarnya dok hari ini? Halo Mbak Fona, terima kasih baik hari ini Mbak. Oke. By the way, Dr. Cipuk hari ini cantik banget loh. Masya Allah, Mbak Fona juga loh. Makasih dok. Oke, nah tanpa berlama lagi, kita mau mulai nih membahas tentang puasa yang aman untuk penderita penyakit lambung itu seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke topiknya ya dok. Ya, Kalau misalkan kita bicara tentang puasa nih dok, betul. apakah setiap orang yang sehat itu boleh berpuasa atau bahkan diwajibkan untuk berpuasa dok? Ya baik, terima kasih Mbak Fona ya untuk pertanyaannya. Jadi memang setiap orang yang sehat itu harus berpuasa. Kalau di dalam agama sendiri ya, di dalam agama Islam itu justru juga suatu kewajiban ya bagi orang muslim yang sudah balik sehat untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan banyak sekali manfaat ya secara kesehatan yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan ibadah puasa tersebut. Misalnya sistem pencernaan kita jadi lebih baik ya Mbak Fona, terus juga kadar pengaturan kadar kolesterol, kemudian gula darah, terus juga tekanan darah itu juga akan menjadi lebih baik. Dan juga yang disukai juga nih, berat badan juga bisa menurun loh. Banyak juga penelitian yang mengabarkan atau mendapatkan data seperti itu ya. Kemudian juga daya tahan tubuh bisa meningkat, kemudian juga kerja hormon di dalam tubuh ya, misalnya insulin itu juga jadi lebih baik, dan juga ke arah penuaan juga jadi menurun itu ya, gejala-gejala atau tanda-tandanya seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya dok manfaatnya sebenarnya dari puasa itu ya. Betul sekali Mbak Fona. Oke, nah ini kan kita ngomongin tentang aman nggak sih untuk penderita penyakit lambung ya? Ya. Oke, jadi kalau misalkan orang yang mengalami MAH nih dok ketika Betul. berpuasa, Ya. itu apa aja yang harus dipersiapkan? Misalnya waktu pas sahur, apa aja sih yang dianjurin untuk dikonsumsi dok? Ya, jadi memang untuk penderita asam lambung ya tadi ya Mbak Fona ya, pertama dia harus berkonsultasi dulu ya dengan dokter yang merawatnya untuk misalnya penyesuaian atau minum obatnya, dosisnya seperti itu ya. Dan boleh tidaknya si penderita ini untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau dari aspek nutrisinya, apa saja yang harus disiapkan nih di saat sahur? Misalnya dia sudah diperbolehkan nih untuk menjalankan ibadah puasa ya dari dokter yang merawat. Yang pertama tentu dari sahur itu pasien tersebut atau penderita gangguan asam lambung tersebut nggak boleh skip sahur, jadi harus tetap sahur. Selain yang harus secara agama juga banyak keberkahan gitu ya. Nah, sahur itu juga untuk memberikan energi juga ya selama berpuasa di hari tersebut, dan juga untuk menjaga kesehatannya gitu ya. Nah, jadi dari segi jumlahnya itu memang porsinya dari kecil sampai sedang. Jadi bukan yang langsung makan banyak gitu ya. Kemudian makan juga tidak boleh terburu-buru, harus dikunyah perlahan. Kemudian juga sajian menunya harus lengkap dan dengan menu gizi yang seimbang. Harus ada karbohidratnya gitu ya. Karbohidratnya juga harus karbohidrat yang kompleks karena seratnya lebih tinggi gitu ya. Jadi rasa kenyangnya lebih lama. Kemudian juga lauk pauknya dipilih dari protein yang lebih sehat, yang lebih rendah lemaknya, misal dari telur gitu ya. Kemudian juga ayam juga tanpa kulit. Kemudian juga daging kalau bisa lemaknya
dipisahkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian juga bisa ikan dan dari misalnya tempe, tahu ataupun kacang-kacangan. Kemudian juga harus sebisa mungkin kita penuhi juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan karena tadi serat yang tinggi ya saat sahur tersebut selain baik buat pencernaan juga membuat kenyang jadi lebih lama gitu. Oke. Tadi kan kita udah dikasih tahu nih dari dokter Cipuk untuk makanan yang dianjurkan ya dok. Ya. Nah kalau misalkan yang harusnya dihindari itu apa aja dok? Apalagi khususnya untuk pas sahur gitu. Jadi memang saat sahur, baik saat sahur maupun berbuka yang harus dihindari adalah makanan terutama ya pada penderita asam lambung ini yang tinggi lemaknya. Tinggi lemak ya, misalnya yang digoreng, yang bersantan gitu ya, kemudian juga yang bumbunya terlalu tajam, yang terlalu asam, pedas. Nah, seperti itu tuh harus dihindari. Lalu juga minuman ya. Kalau dari minuman, hindari minuman yang berkafein, berkarbonasi gitu ya, karena nantinya khawatir bisa memicu asam lambungnya. Dan juga makanan kemasan atau olahan yang mengandung lemak yang tinggi, lemak jenuhnya gitu ya. Jadi itu yang dihindari. Selain dari aspek makanan, sesudah sahur itu kita menghindari langsung tidur gitu ya, karena nanti khawatir pencernaannya juga menjadi kurang nyaman ya. Jadi sebaiknya jangan tidur sesudah makan sahur. Oke, ngomongin tadi kan ada makanan yang dianjurkan ya dok, Iya. seperti contohnya ada karbohidrat kompleks gitu. Nah, ada nggak sih dok jenis karbohidrat yang mungkin harus dihindarin atau sebenarnya kita tuh boleh mengonsumsi jenis karbohidrat apapun gitu? Nah, ya jadi memang untuk penelitian karbohidrat ini pada penderita dengan gangguan asam lambung ya, itu hasilnya masih inkonklusif ya. Jadi maksudnya pengaruhnya terhadap gejala itu masih belum jelas. Tetapi memang ada beberapa jenis beberapa penelitian yang menghubungkan konsumsi karbohidrat ini dengan penderita yang sudah didiagnosis dokter itu dengan IBS ya, irritable bowel syndrome atau inflammation bowel disease. Nah, itu ada istilahnya FODMAP ya. FODMAP jadi fructose oligosaccharid disaccharid monosaccharid polyols. Jadi dianjurkan pada orang-orang dengan IBS tadi ya dengan makanan mengandung karbohidrat yang low FODMAPs ya. Jadi apa itu FODMAPs? FODMAPs itu adalah jenis karbohidrat yang sulit dicerna dan dia menyerap cairan lebih banyak gitu ya. Jadi memang harus dipilihkan. Nah, untuk penderita di luar yang tadi itu memang sifatnya masih lebih disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Maksudnya tetap disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, misalnya jenisnya nasi gitu ya, kemudian roti gandum atau kentang atau jagung misalnya ya. Tetapi nanti dikenali lagi tiap individual ya, sifatnya ini individual apakah menimbulkan keluhan atau tidak. Jadi seperti itu untuk karbohidrat. Dan memang yang sebaiknya tidak dikonsumsi saat sahur itu adalah karbohidrat yang sifatnya lebih sederhana. Kenapa? Karena dia cepat sekali menaikkan kadar gula darah dan juga cepat turunnya. Jadi gampang lapar. Nah, gitu sih Mbak Fona. Itu contohnya apa dok yang karbohidrat lebih sederhana itu? Ya misalnya yang kayak tepung basisnya gitu ya, dasarnya tepung, kemudian gula kayak gitu. Jadi makanan-makanan yang manis seperti itu Mbak Fona. Oke. Jadi kan kita udah omongin nih untuk yang apa yang harus dikonsumsi ketika sahur dan apa yang harus dihindari. Nah selanjutnya kalau untuk berbuka itu apa aja dok yang disarankan untuk dikonsumsi pertama kali nih? Ya jadi memang kalau saat berbuka ya kan kita habis istilahnya saluran cerna kita tuh dalam kondisi tenang gitu ya, dalam sekitar waktu kalau di Indonesia mungkin kita puasa sekitar 13-14 jam ya. Nah, oleh karena itu dianjurkan memang buka puasa segera. Kalau secara agama kan kita juga dari agama Islam dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Tetapi
tentunya dengan perlahan gitu ya, karena tadi kita habis berpuasa cukup lama ya, 13-14 jam tadi. Jadi kita juga bertahap ketika berbuka puasa. Misalnya porsi ya itu sama anjurannya, jadi porsinya lebih kecil atau sedang gitu ya. Jadi juga untuk mengurangi asupan yang berlebihan gitu. Jadi nggak boleh kayak orang kalap gitu ya, nggak baik untuk penderita asam lambung tentunya gitu. Kemudian misalnya kita bisa dengan awalnya itu ketika berbuka dengan air gitu ya, air putih, kemudian juga ditambah 2-3 kurma misalnya atau buah potong yang lain gitu ya. Lalu sesudah itu kita sholat gitu ya, sholat maghrib, baru kita makan konsumsi makan utamanya gitu ya. Dan sama seperti sahur tadi ya Mbak Fona, jadi kita mau konsumsi menu yang lengkap, gizinya seimbang. Jadi jenis karbohidratnya misalnya tadi kan udah ada kentang, roti gandum gitu ya, atau nasi. Nah ini tadi disesuaikan juga dengan kondisi toleransinya ya. Kadang-kadang memang ada pasien yang mungkin ya terpicu dengan jenis-jenis karbohidrat tertentu, tapi ada yang dia bisa terima gitu ya. Kemudian tadi proteinnya sama, lauk pauknya dari protein yang lebih sehat gitu ya. Diulang lagi nih biar pada hafal ya. Telur, kemudian bisa dari ayam tanpa kulit, ikan, dagingnya tanpa lemak, atau bisa juga dari nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Dan ada lemak baiknya. Kemudian juga sayur-sayuran misalnya contohnya ya, ada wortel, ada timun, toge, misalnya pokcoy, kale misalnya, banyak gitu ya. Bayam juga bisa, selada gitu. Jadi kita berganti-ganti aja untuk konsumsi sayurannya. Lalu buah juga bisa dari pisang misalnya ya, melon, jambu, buah pepaya, itu juga bisa kita konsumsi untuk pada saat sahur dan juga berbuka sih Mbak Fona gitu. Itu kan tadi yang disarankan ya dok. Iya. Kalau yang tidak boleh nih ketika berbuka puasa itu apa dok? Nah hampir sama ya dengan saat sahur ya. Jadi tadi makan dengan porsi yang langsung besar. Jadi jangan langsung ketika berbuka tuh langsung makan besar gitu. Jadi tadi dianjurkannya memang bertahap, terus pelan-pelan gitu ya. Kemudian makanan yang berlemak seperti yang digoreng-goreng, yang bersantan, kemudian juga makanan pedas, berbumbu tajam, yang asam. Kemudian juga dari minuman ya sama seperti saat sahur ya. Jangan yang berkafein dan juga soda. Nah, untuk makanan kemasan juga sebaiknya sudah mulai dikurangi ya, karena makanan kemasan atau olahan ini tinggi untuk lemak jenuhnya. Cuma memang untuk buka puasa kan dianjurkannya atau disarankan itu untuk makanan yang lebih cepat dijadikan energi ya. Biasanya memang dari karbohidrat yang lebih sederhana. Tetapi bukan berarti kita makanan manis terus gitu ya. Justru yang dianjurkan memang manisnya itu atau gula yang dianjurkan. Nah, contoh dari karbohidrat sederhana di sini maksudnya gula ya, itu adalah gula alami. Ya, makanya dianjurkannya itu dari buah-buahan gitu saat kita berbuka puasanya seperti itu. Oke dok. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang yang penderita yang penyakit lambung nih dok. Iya. Kayak contohnya salah satunya yang punya MAH nih. Betul. Biasanya kan yang penderita MAH itu dia kan mengonsumsi obat-obatan ya dok. Nah, kalau misalkan yang penderita MAH itu sedang berpuasa, waktu yang pas untuk minum obatnya itu kapan sih dok? Ya, jadi memang kan untuk MAH-nya sendiri ya, itu kan seperti tadi ya sudah harus konsultasi dulu dengan dokternya gitu. Kemudian kan dia juga terbagi dua ya, ada yang fungsional, ada yang organik. Nah, biasanya memang sesudah dapat izin dari dokternya nanti penderita tersebut bisa melanjutkan konsumsi obat yang memang sudah diberikan oleh dokternya itu di saat sahur ya. Sebelum disesuaikan dengan dari dosisnya dari saran dari dokternya gitu. Nah, itu diharapkan dapat mengurangi produksi lambung yang mencegah keluhan-keluhan nggak enak di pencernaannya nantinya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kondisi yang memang mengharuskan nih, mungkin untuk penderita MAH-nya itu membatalkan puasanya, itu kondisi yang seperti apa dok? Ya, memang sih puasa ini kan sifatnya wajib ya kalau bagi umat Islam. Tetapi kita juga secara kesehatan juga harus kita jaga gitu ya. Dan dalam Islam sendiri sebenarnya kita
ada kok, dibolehkan untuk tidak berpuasa jika memang kondisinya sakit. Nah, seperti apa kalau misalnya penderita asam lambung ini, biasanya memang kalau dia nyeri sekali gitu ya, nyeri sekali boleh untuk, berbuka, nyeri perut sekali gitu ya, boleh untuk berbuka dan minum obatnya, atau kondisi seperti muntah-muntah gitu ya, karena dikhawatirkan juga nanti kalau tetap berpuasa akan, kekurangan cairan ya atau dehidrasi seperti itu, Mbak. Kondisi-kondisi yang sifatnya akut memang jadinya gitu. Berarti kalau misalkan, yang penderitanya itu udah mulai mengalami gejala-gejalanya nih, Dok, Mhm. yang pertama kali harus dia lakuin itu apa tuh, Dok? Ya memang kalau jika sakitnya udah nggak tahan banget gitu ya, boleh itu membatalkan puasa ya. Jadi kita minum obat juga kan sudah batal gitu ya. Jadi bisa bisa mengkonsumsi obat yang biasa dia konsumsi sesuai petunjuk dari dokter dan juga dosis dari dokter yang merawat. Lanjut nanti makan gitu ya, makan yang memang sesuai juga dengan kondisinya seperti itu. Iya. Dok, aku pernah dengar juga nih, ternyata justru kalau kita berpuasa itu, orang yang memiliki gangguan penyakit lambung contohnya kayak MAH gitu, cenderung itu bisa memperbaiki kondisi lambungnya. Itu Iya. benar nggak sih, Dok? Ya, jadi memang ketika berpuasa ya, terutama memang yang jenisnya fungsional tadi kan biasanya disebabkan karena ketidakteraturan saat makan ya, jam makannya, atau malah sering skip makan gitu. Nah, justru di saat bulan puasa Ramadan ini makan kan jadi lebih teratur ya Mbak Fona ya, makan jadi lebih teratur, kemudian juga untuk makan makanan yang berlebihan juga lebih terkendali gitu ya, karena ada waktu-waktu khusus yang bisa kita mengkonsumsi makanan seperti itu. Kemudian juga kan saat ibadah, saat bulan puasa biasanya kan kita jadi lebih banyak aktivitas ibadahnya gitu ya, itu juga membuat orang tersebut jadi lebih tenang, jadi keluhan-keluhan biasanya lebih berkurang gitu, jadi lebih kayak stresnya tuh lebih terkontrol gitu kali ya. Jadi karena memang lebih banyak ingat terhadap atau aktivitas ibadahnya jadi lebih banyak seperti itu. Karena memang kalau stres itu dia bisa berpengaruh ke lambung juga ya, Dok? Betul, ada kaitan juga ya dengan dari pikiran ke lambung gitu. Jadi memang kalau stres bisa memicu asam lambungnya untuk naik seperti itu Mbak Fona. Nah, kalau misalkan ada orang yang memang dia merasa nih, kayaknya saya punya MAH nih atau punya tanda-tanda yang penyakit lambung. Sebelum berpuasa itu dia harus melakukan apa sih, Dok? Nah, ya kalau misalnya memang ada keluhan atau gejala atau sudah didiagnosis dokternya dengan penyakit gangguan asam lambungnya, sebaiknya memang berkonsultasi dulu sebelum melakukan ibadah puasa. Apakah diperbolehkan, apakah tidak diperbolehkan, apakah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya ya, dan tentunya mengikuti rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Oke, jadi itu ya Metro Friends untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin Metro Friends juga sering bertanya-tanya nih untuk penyakit lambung tuh sebenarnya aman nggak sih kalau misalkan mau berpuasa? Nah mungkin untuk terakhir nih Dok, Ya, ini kan tentang dokter spesialis gizi klinik. ya Mungkin betul. kalau di gizi klinik itu pasien-pasien yang datang itu biasanya tuh punya keluhannya tuh apa sih Dok? Dan biasanya dokter gizi klinik itu menanganinya apa aja Dok? Ya, jadi memang kami sebagai saya ya sebagai dokter gizi klinik, pasien yang biasa datang keluhannya ingin menurunkan berat badan, ada juga yang ingin menaikkan berat badan, kemudian juga mengatur makan sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita gitu ya. Itu dari mulai anak, remaja, dewasa, lansia gitu ya. Kemudian juga penyakitnya juga beragam nih kalau di MMC ya, dengan penyakit jantung dan pembuluh darah misalnya, kemudian juga ada juga dengan kanker gitu ya, ada juga dengan kelainan-kelainan saluran cerna ini Mbak Fona seperti yang kita bahas ya. Jadi memang saya sebagai dokter gizi klinik juga menata laksana atau memberikan penanganan secara nutrisi ya terhadap pasien-pasien tersebut gitu. Ya jadi untuk Metro Friends yang mungkin punya keluhan nih terkait kayak untuk gimana sih untuk
gizi atau makanan yang sesuai untuk saya konsumsi ketika saya mempunyai penyakit-penyakit tertentu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi ya, Dok. Betul. Nah, kalau boleh tahu Dokter Cipuk praktik di MMC itu setiap hari apa aja sih, Dok? Ya, untuk saat ini saya hari Selasa jam 17 sampai 19, kemudian hari Jumat jam 16 sampai 18, dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 pagi. Oke. Nah, jadi untuk Metro Friends yang mungkin ingin berkonsultasi dengan Dokter Cipuk dapat dicatat ya untuk tadi jadwal praktik Dokter Cipuknya. Nah, mungkin sekian yang tadi udah kita bahas. Tadi juga Metro Friends juga udah mendengarkan untuk apa aja sih yang harus dianjurkan dan apa aja yang harus dihindari ketika sahur dan berbuka, dan juga untuk yang penderita MAH apa aja sih yang harus dilakukan. Jadi untuk Metro Friends terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita ya, Dok, dari awal sampai akhirnya, dan aku juga mau berterima kasih sama Dokter Cipuk yang Terima udah kasih bersedia kembali, Mbak untuk Fona. menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Nah, untuk Metro Friends yang mungkin punya pertanyaan yang ingin dibahas, bisa segera memberikan masukan juga untuk kami supaya nanti nextnya bisa kami bahas di podcast-podcast berikutnya. Jadi sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di MMC Hospital Podcast berikutnya. Bye-bye.